Ya pemirsa, lintas menua sepekan kembali ke hadapan Anda. IGTKI PGRI Kalsel turut menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman agar guru PAUD di swasta bisa mengikuti seleksi P3K karena selama ini hanya bagi guru SD negeri yang bisa mengikutinya. Berdasarkan data IGTKI PGRI, PNS guru PAUD di Indonesia cuma 7% dan guru non-PNS sebesar 93%. Pengangkatan pun terbilang sulit, termasuk bagi guru swasta yang ingin mengikuti seleksi P3K karena hanya guru yang mengajar di sekolah negeri yang bisa mengikuti seleksinya. Untuk itu dalam konferensi kerja 3, Ketua IGTKI PGRI Kalimantan Selatan, Nur Lailawati menyampaikan aspirasi ribuan guru PAUD di Banua kepada Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman untuk memperhatikan hal itu. Selain itu bagi mereka yang bisa mengikuti seleksi P3K yang lulus tidak ditempatkan di sekolah negeri dan sekolah dasar sehingga mengurangi jumlah guru yang sudah dibina yayasan selama ini. Meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk teman-teman kita yang nantinya ikut P3K tidak hanya ditempatkan di sekolah negeri tetapi tetap kembali ke yayasan dan juga tidak ditempatkan di sekolah dasar karena kami guru TK sudah lama mendidik dan mengabdi. Kenapa kami ditaruh di sekolah dasar? Akhirnya kami ketinggalan ketinggalan jadinya. Guru-guru profesional itu udah hilang di taman kanak-kanak. Menyikapi hal itu, Hasnur Yadi menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Haji Muhyiddin. Sesuai visi misinya bersama Haji Muhyiddin, Pemprov berusaha meningkatkan SDM dan kesejahteraan guru. Mudah-mudahan kami akan sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Haji Muhyiddin, dan sesuai janji-janji kami, visi misi kami, tentunya kami akan berusaha dengan Pak Prabowo sebagai Presiden meningkatkan sumber daya manusia kita, dan ini adalah garda terdepannya para guru-guru TK. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan aspirasi beliau-beliau semua. Hasnur juga memberikan semangat kepada para guru yang gajinya masih sedikit, namun dedikasinya sangat bermanfaat kepada bangsa dan negara di tengah tantangan zaman, dan dia mengakui kebaikan-kebaikan para guru akan dikenang sepanjang masa. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, guna melatih sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan, SMP Negeri 31 Banjarmasin gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Kewirausahaan dengan tema kuliner siswa. Kegiatan yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka ini terbilang meriah dan istimewa karena turut didukung dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda. Guna menumbuhkan dan membekali jiwa entrepreneur, SMP Negeri 31 Banjarmasin di kawasan Jalan Malkontemon Banjarmasin Utara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Rabu 30 Mei 2025. Gelar karya dengan tema kuliner siswa ini terbilang cukup meriah dan istimewa karena mendapat dukungan dari Wakil Wali Kota Banjarmasin yang saat itu hadir langsung untuk membuka kegiatan tersebut. Selamat berkreasi dan berinovasi, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, bukan hanya soal produk kuliner, tapi juga bagaimana cara mengelola usaha, memahami kebutuhan pasar dan membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Pantauan Banjar TV usai membuka kegiatan, orang nomor 2 di kota Banjarmasin itu langsung meninjau satu persatu stand yang menjual berbagai produk makanan dan minuman. Ananda menyatakan sangat apresiasi dengan digelarnya kegiatan ini karena dinilai dapat mendukung pengembangan pelajar untuk memiliki jiwa wirausaha sejak dini. Bahkan program ini juga sejalan dengan salah satu visi misi pemerintah Kota Banjarmasin, yakni UMKM Maju Sejahtera. Yamin dan Ulun itu sangat mendukung wirausaha. Nah, kita punya program namanya UMKM Maju Sejahtera. Alhamdulillah ini dimulai sejak dini, sejak SMP. Makanya kan ada, ini termasuk P5 Kewirausahaan kuliner siswa. Jadi bukan menyuruh buahnya jadi koki, bukan menyuruh buahnya jadi chef, bukan. Itu salah satunya. Tapi yang diajar itu adalah kemandirian, inovasi, kemudian komunikasi, segala macam lah.
ini adalah skill untuk bertahan hidup di zaman sekarang ini. Jadi saya apresiasi terhadap SMPN 31 Banjarmasin. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 31 Banjarmasin Arbainah mengaku gelar karya P5 kali ini sengaja mengangkat tema kewirausahaan, yakni kuliner pelajar, dalam upaya menumbuhkan sekaligus melatih anak-anak agar memiliki jiwa kewirausahaan sejak dini. Diajari cara berwirausaha supaya menjadi wirausaha yang sukses. Jadi tidak hanya anak-anak bermimpi untuk menjadi ASN, tetapi jaga-jaga istilahnya supaya bisa menjadi wirausaha yang sukses dan baik. Ketua Pelaksana Mutia Elpini menyebutkan kegiatan ini melibatkan seluruh pelajar SMP Negeri 31 Banjarmasin dengan total 39 stand atau 39 kelompok. Adapun kuliner yang mereka jual bermacam-macam, makanan dan minuman, baik makanan tradisional maupun makanan kekinian yang sedang viral di media sosial. Kegiatan belajar P5 kewirausahaan yang diikuti oleh seluruh peserta kelas 7, 8, dan 9, dan di sini terdiri dari 30 stand atau 39 stand atau 39 kelompok yang masing-masing ada menyediakan makanan sama minuman. Ada makanan ringan, makanan berat ada juga, dan minuman-minuman yang lagi viral di pada saat ini. Kegiatan satu hari ini juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan pelajar dan penampilan seni budaya tradisional Banjar, yakni Madihin. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, ajang unjuk bakat dalam ekstrakurikuler pramuka yaitu Jambore Ranting Kuaran Tamban kembali diadakan. Dalam ajang itu SDN Sidorejo 1 mengirimkan 2 pangkalan regu yang optimis ada peserta didiknya yang bisa mewakili kecamatan di tingkat cabang nantinya. Jambore Ranting Kuaran Tamban, sebuah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar, bertujuan untuk membina keterampilan, kemandirian, dan kerjasama peserta melalui berbagai aktivitas seperti berkemah, perlombaan, dan permainan edukatif digelar selama 2 hari yakni Sabtu dan Ahad, 26 sampai 27 April di halaman kantor Kecamatan Tamban di Barito Kuala. Kegiatan ini diikuti 35 regu, terdiri dari 22 tingkat sekolah dasar dan 13 tingkat sekolah menengah pertama. Dari jumlah itu, pangkalan SDN Sidorejo 1 mengirimkan 2 regu terbaiknya, yaitu 1 regu putra dan 1 regu putri. Kepala SDN Sidorejo 1 Suryani menyatakan, dalam 1 minggu terakhir, pihaknya mengintensifkan latihan bagi peserta didiknya agar memberikan penampilan terbaik karena SD 1 ini mengikuti semua cabang lomba yang diadakan seperti pioneering, cerdas cermat, PBB, dan pentas seni. Suryani berharap dengan latihan intensif ini ada perwakilan peserta didiknya yang bisa mewakili ranting di tingkat cabang pada bulan Mei mendatang. Untuk kesiapannya kami kurang lebih 1 minggu mempersiapkan untuk ikut kegiatan Jambore ini, Kak. Mudah-mudahan nanti pangkalan SDN Sidorejo 1 ada yang terpilih untuk kegiatan Jambore cabang yang akan dilaksanakan pada bulan Mei. Potensinya antusias sekali. Dan didukung orang tua aja ya? Iya, didukung karena kita mau ikut ini harus ada surat izin dari orang tua. Ekstrakurikuler selama ini cuma kita selanjutnya 1 minggu sekali. Mudahan dengan apa yang dilaksanakan kegiatan pada hari ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak di kehidupan sehari-harinya. Jambore Ranting sendiri memang sudah lama dinantikan peserta, dengan harapan pramuka lebih hidup lagi seperti lambangnya tunas kelapa yang mengartikan tunas bangsa Indonesia yang harus terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Harapannya dengan adanya ini kegiatan ini, makanya hari ini kami haruskan semua dewan guru yang ada, pembina-pembina di
semua kecamatan harus hadir. Jadi kedepannya lebih meriah lagi, lebih tingkatkan lagi, dan yang sudah beberapa lama tidak dilaksanakan kembali lagi seperti bagaikan tunas kelapa yang tumbuh semakin subur gitu. Sementara itu, Camat Tamban Agus Supriyadi berharap dengan kegiatan ini lahir jiwa patriotisme, mandiri, disiplin, dan lainnya dalam rangka menyiapkan generasi emas di masa datang. Bagi anak kita untuk memupuk rasa persaudaraan kesatuan dan cinta tanah air kita pada Indonesia, dan memupuk rasa patriotisme juga, dan mudah-mudahan pada kegiatan Jambore Ranting ini akan bisa menelurkan putra-putri terbaik kita pada generasi yang akan datang. Agus yang juga Ketua Mabiran menyatakan para pemenang nantinya akan diberikan pelatihan tambahan oleh pembina sehingga bisa memberikan yang terbaik karena Kewaran Tamban selalu mendapat juara di berbagai nomor hingga mewakili Bumi Ijejela di tingkat nasional. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, memperingati rangkaian Hari Tari Sedunia, UPTD Taman Budaya Kalsel mempersembahkan sajian pentas tari lintas generasi dan parade selebrasi tari. Melibatkan sebanyak 315 penari dari 8 kabupaten kota, serta sanggar dan komunitas tari, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan tahun ini kembali memperingati Hari Tari Sedunia, dibuka dengan menyalakan api obor oleh Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti berlangsung di panggung Bahtiar Sanderta Taman Budaya Minggu 27 April 2025. Peringatan Hari Tari Sedunia ini mengangkat tema lintas generasi, menyajikan sungguhan pergelaran tari diikuti 315 penari dari 8 kabupaten kota serta sanggar dan komunitas tari se-Kalimantan Selatan mulai kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan Hari Tari Sedunia dilaksanakan selama 2 hari, tahun ini hanya dilaksanakan 1 hari, mulai dari sore hingga malam hari. Namun kegiatan ini mendapat apresiasi besar dari masyarakat yang tampak memadati area panggung terbuka Bahtiar Sanderta. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, peringatan Hari Tari Sedunia yang ke-11 kali ini menjadi bukti bahwa dunia seni tari di Banua terus mengalami perkembangan dan terjadi regenerasi penari dari tahun ke tahun dengan ditampilkannya para penari cilik hingga maestro tari yang sudah mendedikasikan dirinya kepada seni tari selama puluhan tahun. Selain itu, dunia seni tari di Kalsel tidak hanya berkembang pada jenis tari modern semata yang cukup digandrungi oleh anak muda, namun juga jenis tari klasik tetap terus dipertahankan dan dilestarikan oleh insan tari. Dan pada tahun ini tema kita adalah lintas generasi. Dalam hal ini kita menyampaikan kepada semua khalayak masyarakat Kalimantan Selatan bahwasanya kita memiliki generasi-generasi dari yang pemula sampai yang senior. Jadi tadi sudah ditampilkan dari mulai anak-anak yang didik sampai yang seniman legend, yaitu maestronya seni Pak Heriadi yang beliau usianya sudah 65 tahun. Jadi beliau ternyata alhamdulillah masih sehat, masih bisa berkarya, masih memberikan gerakan tarinya di Kalimantan Selatan. Iya, ini jelas ya, karena dengan demikian setelah kita mengamati atau mendata semua regenerasi anak-anak ini, berarti kita tidak khawatir bahwasanya Kalimantan Selatan akan selalu muncul dan selalu ada karya seni tari dan penarinya. Kegiatan di Taman Budaya Kalsel tersebut bekerja sama dengan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan juga turut menampilkan pentas tari lintas generasi, kolaborasi antara maestro tari Kalsel yang juga pimpinan Sanggar Perpekendo Haryadi Haris bersama para penari muda yang menambah semarak dan kemeriahan acara. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas benua sepekan kali ini edisi Minggu 4 Mei 2025. Semoga berita yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, selamat menikmati hari bersama keluarga dan selamat menjalani aktivitas seperti biasanya. Tetap terus jaga kesehatan. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu kembali di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
sampai jumpa.